Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Bisnis, khususnya di Prodi Ekonomi Syariah. Hari ini kita bertemu di pertemuan ke-10 di mata kuliah Ekonomi Industri Halal. Hari ini kita akan membahas tema terkait dengan halal kosmetik bersama saya, Fadli Suko-Wiryanto. Oke? Nah, pembahasan hari ini terkait dengan kosmetik, bagaimana Islam memandangnya, kemudian bagaimana perkembangannya, permasalahan, dan juga solusi terkait kosmetik halal. Dan yang terakhir, bagaimana bisnis kosmetik halal ini kita kembangkan melalui industri halal. Oke? Hari ini mata kuliah ini bertujuan untuk yang pertama, nanti untuk menjelaskan bagaimana industri kosmetik halal, kemudian bagaimana kita menganalisa ya, nanti ada permasalahan dan solusinya apa, dan juga yang terakhir, kalian tadi bisa mengembangkan terkait kewirausahaan yang cocok yang kalian kembangkan untuk industri kosmetik halal. Oke? Oke. Menurut laporan dari SCIE juga ya, sama, jadi kosmetik kemudian obat-obatan ini jadi satu tempat ya. Dia itu masih di posisi 5 dunia, ini naik peringkat yang sebelumnya di tahun 2022 kita di posisi 9 ya di SCIE. Kita dari 9 kita naik ke posisi 5 dunia. Itu ya, walaupun kita masih kalah dengan Malaysia, kemudian Belgia dan juga Perancis. Oke. Nah, yang tadi dalam laporan SCIE 2022 bahwa ada satu brand ya yang mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, yaitu ada Wardah ya, merupakan pemain kosmetik halal dari Indonesia yang bisa menyita perhatian. Bukan cuma pemain di nasional ya, tapi dia menyita perhatian dunia ya. Dan merek-merek turunannya untuk kaum pria ada juga, kalau tadi Wardah lebih banyak ke wanita ya, kalau di laki-laki ini banyak ke KAF ya. Oke, laporan ini juga menyatakan bahwasanya Indonesia dan Malaysia di SCIE ini sudah menjadi epicenter dari industri kosmetik halal dunia dengan penjualan yang terus meningkat ya, tahun demi tahun meningkat. Nah, salah satu kosmetik halal ini juga ketika pandemi ya, ini juga salah satu sektor yang cukup naik ya. Jadi banyak sektor yang turun seperti pariwisata, kemudian makanan juga cenderung sedikit turun ya, tapi kosmetik ini karena banyak kerja dari rumah ya, walaupun kerja dari rumah banyak kenaikannya, pembelian itu naik. Oke. Nah, bagaimana Islam memandangnya? Kosmetik halal, kosmetik ini dalam bahasa Inggris adalah kosmetik berasal dari kata Yunani ya, yang berarti berhias. Nah, jadi ada salah satu hadis ya, ada Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu, Tuhan itu indah, menyukai keindahan. Nah, salah satunya dengan kosmetik ini kita bisa memperindah diri kita, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Itu dengan kosmetik ya, asalkan tidak berlebihan. Nah, karena berlebihan israf tadi tidak boleh. Kemudian kosmetik dalam peraturan Menteri Kesehatan, kalian bisa baca kosmetik adalah ini kalian bisa baca saja di background terlihat. Next. Nah, ini wajib sertifikasi halal, dia sama seperti farmasi ya. Dia penahapan kedua. Yang penahapan pertama itu makanan minuman ya. Dia penahapan kedua kosmetik. Kemudian kemarin kita sudah banyak membahas terkait dengan farmasi. Nah, kosmetik apa yang bisa disertifikasi halal? Ada 3, produk kosmetik, kemudian produk kimiawi, dan juga rekayasa genetik. Ya, ini sama dari 17 Oktober 2021 ya sampai 17 Oktober 2026. Nah, ini sampai terakhir 26, jadi tahun 2026 ini jika ada kosmetik-kosmetik yang belum ber-BPOM dan juga dia belum bersertifikasi halal itu ya, ini bisa ditarik oleh khususnya yang sertifikat halal ya, bisa ditarik oleh BPJPH. Oke, next. Nah, titik kritis yang harus kita waspadai ya, kalau kemarin kita bisa dengan farmasi ya, itu ada salah satu bahannya vaksinnya itu babi ya. Kemudian kalau titik kritis ini juga sama, bahan dasarnya. Jika bahan dasar dari
babi ataupun bahan organ-organ manusia ya. Karena ada beberapa bahan-bahan organ manusia yang dijadikan bahan dasar dari pembuatan kosmetik. Nah, ini sesuai fatwa MUI nomor 2 tahun 2022. Nah, ini ada beberapa kriteria yang harus ditaati. Oke, next. Ya, ini kita gimana sih teman-teman semua ini cara cari kosmetik yang halal ya, tipsnya ya. Ini bisa teman-teman cari ya di LPPM MUI gitu ya. Kalian cari, kalian ketikkan nama produk, nama sertifikasi atau nama produsennya ya, bisa kalian cari gitu ya, bisa kalian ketik di situ. Kemudian nanti keluar ada beberapa kosmetik-kosmetik saja yang sudah halal. Kalau Wardah sendiri itu dia brandnya memang sudah halal gitu ya. Tapi ada beberapa brand ya yang brandnya belum halal tapi produknya halal gitu ya. Misalnya bedaknya saja atau lipstiknya saja. Nanti teman-teman bisa cek di LPPM MUI ini. Oke, next. Nah, apa aja sih sebelum kita membeli kosmetik-kosmetik itu di industri halal? Jadi apa saja yang harus kalian cek? Yang pertama kalian harus pastikan ya logo halal di kemasan, karena salah satu indikator ya. Kalian nggak perlu ngecek, oh ini udah belum bahannya saya, oh produsennya apa gitu ya. Kalian cukup cek saja di kemasannya apakah sudah ada logo halalnya atau belum. Karena salah satu indikator utama ya, sudah ada logo halal. Kemudian kalian, jika masih ragu, wah ini belum ada nih. Kalian perhatikan komposisi bahan materialnya. Kalian lihat ada atau tidak ya ingredient bahan-bahan tadi ya. Oh ternyata masih terindikasi ini dari organ manusia. Ini terindikasi dari organ hewan yang haram. Contohnya babi gitu ya. Kalau indikasinya dari kolagen ikan nih, itu nggak apa-apa. Kemudian kan bisa ngecek review produk ya. Kan bisa sebelum membeli, kan bisa lihat review produknya. Sekarang banyak, karena salah satu indikator dari banyaknya orang minat membeli kosmetik adalah influencer ya. Influencer itu menambah daya tarik orang membeli. Jadi sebelum membeli salah satu, contoh tadi misalnya sebelum membeli Wardah ya. Jadi biasanya sudah direview dulu salah satu influencer gitu ya. Mereka sudah mereview, kemudian kita sebagai orang yang mau beli gitu ya, kita ngelihat review-reviewnya. Nah, yang terakhir, kita juga harus memastikan produk-produk tersebut sudah berizin BPOM secara legal, secara sah. Oke, next. Nah, ini ada beberapa kosmetik-kosmetik ya yang ternyata ini produk lokal dan juga sudah halal. Lihat ya, kalian bisa lihat. Ini ada 4, saya ngambil ada 4 contoh. Ini 1, 2, kemudian 2 lagi. Next, nah ini 2 lagi. Terkait dengan kosmetik-kosmetik yang sudah halal. Salah satu bagaimana kita mengembangkan bisnis ya, bisnis dari industri halal khususnya kosmetik ini ya, adalah cara dengan branding ya. Branding ini, branding yang tepat bisa menjadi salah satu kunci kesuksesan pada kosmetik. Ya tadi, kalau brandnya sudah bagus ya, kita ngelihat slogan-slogan dari Wardah atau dari Kaf ya, ini sudah halal gitu ya, produk halal gitu. Nah, branding yang bagus, maka akhirnya umat muslim sebagai konsumen ya, bahkan sebenarnya untuk produk yang sudah tersertifikasi halal, ini kan tandanya dia dilindungi gitu ya, sudah dilindungi, bahan-bahannya sudah benar gitu ya, bahan-bahan yang dipakai sudah baik ya, makanya branding yang baik, kemudian bahan-bahan yang baik ini juga menjadi salah satu tolak ukur bagaimana nanti pemasaran dari kosmetik-kosmetik. Bukan hanya pabrik-pabrik besar ya, bahkan kosmetik-kosmetik rumahan jika nanti sudah tersertifikasi halal gitu ya produknya ya, ini juga bisa jadi pesaing gitu ya untuk brand-brand besar. Oke. Baik teman-teman, terkait dengan kosmetik halal ini ada beberapa referensi yang saya ambil terkait dengan master plan ya. Ini juga masuk ke salah satu master plan ekonomi syariah ya di 2019 ini ya, master plan kita. Kemudian SCIA 2023, kemudian tadi bahan-bahan kritis itu juga teman-teman bisa di 2300 strip 4 ya. Oke, baik teman-teman sekalian, silakan teman-teman bisa menggali, membaca dari sumber-sumber lainnya terkait pembelajaran kosmetik halal ya, khususnya di bidang industri halal. Bagaimana nanti bisa berkembang, bagaimana kosmetik itu bisa diaplikasikan, bahan-bahan apa saja. Kita sebagai konsumen ya harus memilih
gitu ya. Apa saja yang bisa kita pakai, apa saja yang bisa dipilih untuk tidak kita pakai, khusus untuk kosmetik ya, untuk mempercantik diri. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.